Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang pertama yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah dari Atha ibn Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, sesembahan yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, murka Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar terhadap orang-orang yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masajid, sebagai masjid ataupun tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih beribadah kepada orang-orang yang dikubur tersebut. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kuburnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dijadikan sesembahan dan berhala seperti yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya, yang mana mereka kuburnya dipuja dan orang-orang berlebihan ke kubur tersebut sehingga menjadi tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini sangatlah jelas bahwasanya berlebih-lebihan kepada kubur dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, dengan cara sholat di sisi kubur tersebut, dengan cara bernazar di kubur tersebut, atau melakukan sesembelihan di kubur tersebut, maka menjadikan kubur tersebut sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai berhala yang disembah. Yang menyatakan siapa? Yang menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila hal tersebut terjadi terhadap kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kubur Nabi tersebut menjadi berhala yang disembah oleh manusia. Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila hal ini terjadi terhadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi berhala yang disembah oleh manusia. Apabila kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuja, dikultuskan, dan manusia berbondong-bondong beribadah terhadap kubur tersebut menjadi berhala, maka selain dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menjadi demikian. Ketika manusia beribadah di sisi kubur, ketika manusia mereka berlebih-lebihan terhadap kubur,
berdoa di kubur tersebut dengan anggapan ketika berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut lebih mujarab, lebih diijabah, lebih berkah, maka itu adalah berlebih-lebihan dan menjadikan kubur tersebut sebagai apa? Sebagai berhala. Lebih-lebih apabila berdoanya direct langsung terhadap orang yang di dalam kubur tersebut, maka lebih menjadi berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ditembok dengan tembok berlapis, dari tembok yang dibangun oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian tembok yang dibangun oleh Al-Walid ibn Abdul Malik yang diperkasai oleh Umar bin Abdul Aziz dan para ulama kota Madinah pada zaman tersebut, kemudian tembok yang dibangun oleh muluk setelahnya. Maka 3 tembok yang kokoh ini menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung disembah oleh orang-orang yang mereka datang untuk mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti yang saya sebutkan, hadis ini menyebutkan bahwasannya yang namanya wathan, yang namanya berhala adalah semua yang disembah oleh seorang penyembah. Baik itu yang disembah adalah kuburan, ataupun pohon, ataupun sungai, ataupun apapun itu, ketika disembah maka itu menjadi apa? Menjadi berhala, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengatakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia-manusia yang paling paham dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang paling mengerti dengan maksud dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidaklah menjadi orang-orang yang senantiasa bolak-balik berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ketika mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Masjid Nabawi saja, setelahnya mereka pulang. Tidak ada yang setiap sholat fardu datang ke kuburnya Nabi, tidak. Hanya diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar apabila beliau datang dari perjalanan masuk ke kota Madinah, maka setelahnya beliau berkunjung berziarah ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian beliau mundur sedikit, kemudian mengucapkan salam assalamu alayka ya Abu Bakar, ya Aba Bakar, mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Kemudian beliau mundur sedikit mengucapkan salam kepada bapaknya, assalamu alayka ya abati, mengucapkan salam kepada Umar. Setelahnya beliau pergi, tidak berdoa dengan doa yang lama, tidak berdiam diri dengan diam yang lama. Karena apabila hal tersebut dilakukan maka termasuk hulu dan berlebih-lebihan. Sehingga itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi ala ashabihi. Para sahabat senantiasa melakukan hal tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Saleh Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan lam yarid bi lianna ziyarata qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yarid biha dalilun khas. Karena sesungguhnya berkunjung ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada dalil khusus yang menyebutkan tentang hal tersebut. Sehingga ketika ada anjuran untuk berziarah
ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke pemakaman, ke kuburan, berziarah dengan ziarah yang tidak melakukan perjalanan. Yang ketika kita berziarah, ingat bahwasanya masa depan kita adalah kita akan berada di bawah tanah seperti orang-orang yang kita kenal. Mereka sekarang berada di bawah tanah. Sehingga disebutkan bahwasanya dengan pembahasan hal ini, wa qad azumatil fitnatu bil quburi li ta'zimiha wa ibadatiha. Maka yang namanya fitnah dengan kubur-kubur ini sangatlah besar sekali, karena manusia sangatlah mudah sekali untuk mengagungkan kubur dan beribadah di sisi kubur. Sehingga seperti yang saya sebutkan, pembahasan yang berkaitan babun ma jaa fi annal ghuluwa fi kuburis salihin, bab bahwasanya berlebih-lebihan di kuburnya orang-orang saleh, yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, menjadikan kubur-kubur tersebut adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Maka pernyataan dari penulis ketika menulis dalam bab ini kubur orang-orang saleh, ini beliau garis bawahi karena sebagian besar manusia itu lebih condong terhadap kubur orang-orang saleh. Ketika ada kubur orang-orang saleh, maka mereka pun berkumpul di kubur tersebut. Ada yang berdoa, ada yang mereka meminta macam-macam, seperti yang sampai kepada saya bahwasanya kuburnya Ustadz Yazid rahimahullah, ada orang-orang yang datang, ada orang-orang yang bawa kembang. Padahal itu apa ya kawan? Menyelisihi dakwah yang telah dibawa oleh beliau. Akan tapi apa? Orang tidak boleh melihat ada kubur, lebih-lebih dikatakan ini adalah kubur orang soleh, seorang dai. Sehingga selama itu adalah kubur, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Lebih-lebih kubur orang soleh, yang mana kebanyakan hati manusia lebih condong terhadap kubur tersebut. Sehingga walaupun kuburnya bukan kubur orang saleh, ketika orang-orang itu melakukan ghulu, berlebih-lebihan, maka ini tidak boleh, termasuk menjadikan kubur tersebut sesembahan selain Allah. Demikian juga apabila kuburnya adalah kubur yang fiktif, ataupun kuburnya anggaplah kubur binatang, kemudian dibikin kubur, dikasih patok, ditulis apa, kemudian ada orang-orang yang bawa sesajen. Ada itu kubur-kubur yang bisa jadi kubur binatang, kemudian ditaruh apa, kemudian ada manusia yang datang. Dan bisa jadi ada orang iseng bikin gundukan, kemudian ditaruh apa, patok, kemudian ada orang-orang yang berkumpul dan berdoa. Sehingga apabila itu semua terjadi, maka menjadikan kubur-kubur tersebut menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pembahasan ini juga para ulama membahas bahwasanya ditakutkan ada fitnah dari orang-orang yang ketika mereka senantiasa mengikuti jejak-jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk di satu lembah ini. Kemudian ada manusia-manusia yang berkumpul, kemudian datang ke lembah tersebut beribadah, ataupun mereka kumpul-kumpul saja dalam rangka apa? Nabi pernah melakukan hal tersebut misalnya. Ataupun misalnya Nabi pernah berteduh di tempat apa? Kemudian mereka datang ke tempat tersebut, kemudian mereka melakukan berkumpul-kumpul di tempat tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang para ulama mewaspadainya. Jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil adalah jejak-jejak yang sifatnya perintah dan penjelasan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu, maka kita tidak
melakukannya. Sebagian orang mungkin ini 20 tahun yang lalu ataupun 25 tahun yang lalu ataupun awal-awal tahun 90-an sebagian para masyayikh menceritakan kepada kita. Sebagian orang itu ketika berjalan kaki di kota Madinah melepaskan alas kakinya. Antum bayangkan Madinah begitu panasnya, dilepas alas kakinya. Ketika ditanya kenapa? Mudah-mudahan kaki saya nempel dengan bekas langkah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini belum diaspal, belum ada macam-macam, belum. Tapi mereka apa? Terlalu berlebihan dengan mengatakan hal yang demikian. Maka ini oleh para ulama ditakutkan terjadi terhadap kita. Sehingga generasi utama dari para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat memperhatikan hal tersebut. Seperti yang disebutkan dari Ibnu Waddah bahwasanya Isa bin Yunus menceritakan, Amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, kata Isa bin Yunus, memerintahkan untuk ditebangnya pohon yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat. Jadi dalam peperangan Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1.400 para sahabat berkeinginan ingin melakukan umrah. Setelah 6 tahun tidak melihat Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, maka Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya beliau bermimpi bahwasanya beliau melakukan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat girang, gembira. Kemudian 1.400 para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika menuju kota Mekah tidak membawa peralatan persenjataan, tidak membawa baju besi, tidak membawa tameng, yang dibawa hanya persenjataan yang biasa dibawa oleh seorang musafir saja. Maka ketika sampai akan masuk ke kota Mekah dihalangi. Sampai setelahnya Rasulullah pindah lagi melewati Hudaybiyah. Hudaybiyah itu lawan arah dari kota Madinah. Karena Nabi tidak mau berperang. Sampai akhirnya di Hudaybiyah terhadang. Nabi tidak bisa masuk. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada Utsman, pertama kepada Umar, untuk menjadi perwakilannya Nabi ke kota Mekah. Mengabarkan kepada orang-orang yang di Mekah bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak mau berperang, mau umroh. Maka kata Umar, jangan saya ya Rasulullah. Jangan saya. Saya ini banyak musuhnya. Saya ini banyak musuhnya. Dan orang Quraisy tidak suka sama saya. Utsman ya Rasulullah. Maka Utsman pun mengiyakan. Karena Utsman ini adalah orang yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika Utsman datang ke kota Mekah dengan memakai ihram, maka orang-orang Quraisy menyambut Utsman dengan mengatakan, engkau apabila pengen umroh silakan umroh. Engkau mau tawaf silakan tawaf. Engkau setelahnya mau sa'i silakan sa'i. Kami akan jaga, kata orang-orang Quraisy. Benar perkataan Umar bahwasanya Utsman dicintai oleh orang-orang Quraisy. Beda dengan Umar. Maka kata Utsman, saya tidak akan melakukan itu semua kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersama dengan saya untuk melakukan umrah. Maka Utsman pun ketahan di Mekah. Maka pada saat itu ada isu bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Isu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat 1.400, kemudian berbaiat di bawah pohon, yang pohon tersebut kemudian ketika berbaiat bahwasanya mereka siap akan mati, 1.400 itu semuanya berbaiat kecuali satu orang tidak mau. Semuanya yang lain berbaiat kepada Rasulullah, maka semuanya siap untuk mati untuk membela darahnya Utsman. Maka pada saat itulah turun ayat yang mengatakan
laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat kamu wahai Nabi Muhammad di bawah pohon. Di bawah pohon. Nah, pohonnya itu diketahui oleh kaum muslimin setelah zaman para sahabat. Sehingga sebagian orang yang tidak mengenal dari tujuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersusah payah untuk datang ke Hudaybiyah untuk sholat di pohon tersebut. Melakukan sholat sunnah, berdoa, kemudian mungkin bernazar. Hal-hal yang demikian yang sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari ke dalamnya ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Li'anna an-nasa kana yadhhabuna fayusalluna tahtaha fa khafa 'alaihimul fitnah. Karena orang-orang telah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat wisata religi untuk berdoa, untuk meminta hajat, maka ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa khafa 'alaihimul fitnah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut manusia tertimpa fitnah seperti yang terjadi pada zamannya Nuh alaihi salam. Tentu yang mengeksekusinya adalah pemerintah yang berkuasa. Karena Umar pada saat itu sebagai apa? Sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Kalaupun kita melihat yang demikian dan itu terjadi bukan di tanah kita yang kita miliki, maka jangan main-main. Jangan kita langsung melakukan ini dan itu, tidak boleh. Yang melakukan supaya keamanan itu tetap stabil, terjaga adalah perintah pemerintah yang berkuasa. Seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dengan sekali perintah saja, beliau ada di kota Madinah, sedangkan Hudaybiyah ada di dekat dengan kota Mekah, maka pohon tersebut ditebang oleh kaum muslimin. Disebutkan juga oleh Ma'rur ibn Suwaid, "Shallaitu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bitariqi Makkah salat subhi." Saya, kata Ma'rur, salat bersama dengan Umar bin Khattab di jalan menuju kota Mekah atau di dekat kota Mekah, salat subuh. Thumma ra'a an-nasa yadhhabuna madhahiba. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendapati manusia, mereka pergi ke beberapa titik. Maka Umar berkata, "Aina yadhhabu haula?" Kemana mereka pergi? Maka dikabarkan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, masjidun shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi." Yang mereka tuju adalah masjid yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya, sehingga orang-orang tersebut berusaha untuk salat di masjid tersebut atau di tempat yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Maka kata Umar bin Khattab, "Innama halaka man kana qablakum bimithli hadza." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa dengan hal ini. Mereka mencari atau melakukan tapak tilas terhadap jejak nabi-nabi mereka yang tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Apabila ada anjuran, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengabarkan kepada kita. Seperti ketika Nabi berada di Wadi Aqiq, di lembah Aqiq. Lembah Aqiq itu namanya kalau sekarang Aibar Ali. Namanya apa? Sekarang jadi miqat, namanya Aibar Ali atau Bir Ali. Bir Ali ya. Bir Ali, namanya Bir Ali. Jadi Bir Ali itu dikatakan sebagai Bir Ali karena ada seorang yang kaya raya namanya Ali ibn al-Husain dari Maghrib, dari Maroko. Di zaman sebelum dinasti, sebelum kerajaan Saudi Arabia,
beliau memberikan harta yang sangat besar untuk membuat sumur di Dzul Hulaifah miqat Ali. Sehingga sumur namanya Bir Ali nama orang tersebut. Sehingga namanya sampai sekarang masih tetap dilanggengkan. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwasanya ada kisah Ali membunuh jin atau berkelahi dengan jin di sumur tersebut. Ini adalah kisah khurafat yang tidak ada sanadnya. Yang benar dari penamaan Bir Ali, ada seorang dermawan yang memberikan harta yang sangat besar untuk membangun sumur di miqat di Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah ataupun Bir Ali ataupun Aibar Ali ini namanya adalah lembah Akik. Nabi SAW pernah berada di lembah tersebut. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, salli rak'atain." Wahai Muhammad, salatlah 2 rakaat. Fa innaka fi wadin mubarakah. Sesungguhnya engkau sekarang berada di lembah yang ada berkahnya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lembah tersebut ada berkahnya. Sehingga ketika Nabi melaksanakan salat karena diperintah oleh malaikat Jibril, dan yang memerintahkan malaikat Jibril siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui para sahabat bahwasanya lembah tersebut memiliki nilai lebih daripada tempat-tempat yang lain. Adapun tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan singgah di situ, kemudian tiba waktu sholat, kemudian sholat di situ tanpa ada keterangan apapun juga, maka ini kita tidak boleh yang memaksakan diri untuk datang ke tempat tersebut dan melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi berada di tempat tersebut hanyalah kebetulan. Sehingga ketika orang-orang yang mencari tempat-tempat yang Nabi dulu duduk, bahkan afan, buang hajat ataupun buang air kecil, secara kebetulan memaksakan diri untuk berada di tempat tersebut sampai kebelet, maka ini tidak boleh. Siapa yang melakukan hal tersebut dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab halak, dia akan binasa. Umat-umat sebelum kalian mereka binasa, kanu yatatabba'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa biya'a. Mereka dulu mereka mencari tapak tilas dari nabi-nabi mereka dan menjadikan tempat-tempat yang dulu Nabi tersebut salat ataupun singgah sebagai tempat ibadah, baik gereja ataupun biya ataupun bai'ah. Bai'ah adalah tempat ibadahnya Yahudi. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman adrakatuhu as-salatu fi hadhil masajid falyusalli." Maka siapa yang kebetulan lewat di masjid-masjid yang masjid tersebut dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah, kemudian ketika kamu berada di tempat tersebut waktu sholat tiba, maka sholat. Adapun apabila waktu sholat tidak tiba, maka berlalulah. Karena Nabi ketika sholat di tempat tersebut hanyalah kebetulan, tidak benar-benar menjadikan tempat tersebut sebagai tujuan untuk melakukan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita datang ke Masjidil Haram, beda ketika kita datang ke Masjid Nabawi ataupun ke Al-Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya 3 tempat ini memiliki keutamaan yang lebih dari masjid-masjid yang lain. Ketika kita berada di kota Madinah, ada anjuran untuk kita datang ke Masjid Quba. Karena masjid tersebut siapa yang sholat 2 rakaat ganjarannya seperti menunaikan ibadah umrah. Adapun yang lainnya maka kita tidak memaksakan diri dan tidak membebani diri untuk melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Maghazi Ibn Ishaq dari Khalid ibn Dinar, dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Tabari dalam kitab beliau Tarikh yang terjadi pada tahun 17 Hijriyah. Jadi para ulama ketika yang berkaitan dengan tahun disebutkan tahunnya, kemudian kejadian-kejadian yang menonjol. Disebutkan oleh Khalid ibn Dinar
bahwasanya Abul Aliyah mengatakan, ketika kami membebaskan kota Tustar, kami mendapati di Baitul Mal yang di Hurmuzan ada satu ranjang, yang di ranjang tersebut ada seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Jadi di ranjang tersebut di Baitul Mal Hurmuzan ada jenazah yang jenazahnya sudah lama sekali. Inda ra'sihi mushaf, dan di kepalanya ada mushaf, buku, yang buku tersebut ditaruh di kepala si jenazah ini. Maka kata Abul Aliyah, fa akhadna al-mushafa fa hamalnahu ila Umar. Maka kami ambil mushaf dan kami bawakan kepada Umar bin Khattab. Jadi Tustar itu mungkin ada di Khurasan, yang kalau sekitar di sekarang itu antara Iran, Afghanistan ataupun sekitarnya. Kemudian dibawa mushaf tersebut ke kota Madinah. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka, tidak taunya bukan berbahasa Arab. Fada'a lahu Ka'ban, maka dipanggillah oleh Umar bin Khattab Ka'ab. Ka'ab al-Ahbar ini seorang ulama dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Beriman kepada, memeluk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dia adalah ahli agama dari orang-orang Yahudi dan tentu memahami bahasa Ibrani yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang di dalamnya tercantum di dalam mushaf tersebut, bahasa yang tertulis dalam mushaf tersebut. Fanasakhahu bil Arabiyah, maka oleh Ka'ab ditulislah, disalinlah kitab tersebut dengan bahasa Arab. Kata Abul Aliyah, fa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab, dan saya adalah orang yang pertama dari kalangan Arab yang membaca buku tersebut. Qara'tuhu mithla ma aqra'ul Qur'an. Saya membaca serupa dengan bacaan Al-Quran. Fakultu li Abil Aliyah, maka Khalid bin Dinar berkata kepada Abul Aliyah, emang apa di dalam mushaf tersebut? Apa di dalam cetakan buku tersebut? Yang mana buku tersebut ada di kepalanya si jenazah. Maka kata Abul Aliyah, siyaratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum wa ma huwa kainun ba'du. Yang ada dalam kitab tersebut adalah sejarah kalian dan apa yang akan dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Khalid bin Dinar, famadza sana'tum birrajul, maka apa yang kalian lakukan dengan jenazah yang ada di Tustar tersebut? Apa yang kalian lakukan? Maka kata Abul Aliyah, hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah. Maka di siang hari, kata Abul Aliyah, kami membikin di kota tersebut 13 kubur, 13 galian. 13 galian di tempat-tempat yang terpisah, jauh-jauh. Di 13 titik yang menjauh satu sama lainnya, kami membikin 13 lubang kubur. Dan ini tentu atas perintah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Falamma kana al-lailu dafannahu wa sawayna al-qabra kullaha al-qubura kullaha linu'ammiyahu 'anin nas wa la yanbishunahu. Maka di malam hari kami kubur jenazah tersebut di salah satu dari 13 lubang tersebut. Dan di siang hari ketika matahari terbit, semua kubur tersebut setelah rata dengan tanah, tidak ada yang menjadi gundukan. Tidak ada yang menjadi gundukan. Dalam rangka supaya tidak tergantung hati manusia yang ada di Tustar tersebut dengan jenazah yang tadi sebelumnya mereka terfitnah dengan jenazah tersebut. Jadi 13 kubur ini, 13 lubang ini ditaruh di tempat terpisah, dibikin di tempat terpisah di kota Tustar, tentu saling jauh menjauh, sehingga ditanam di salah satu kubur tersebut, kemudian semuanya diratakan
supaya manusia tidak tahu di mana kubur tersebut. Wala yanbishunahu, dan mereka tidak mencarinya dan menggalinya. Qultu, maka kata Khalid bin Dinar, beliau berkata, wa madza yarjuna minhu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Tustar dengan jenazah tersebut? Emang kenapa? Kenapa dengan jenazah tersebut sampai masih tetap ada di Baitul Mal Al-Hurmuzan? Kenapa sampai terus ada? Tidak busuk ya jenazahnya ya. Maka kata Abul Aliyah, kanatis sama idza hubisat anhum, bahwasanya apabila mereka itu mendapatkan kemarau yang panjang, barazu bisariri, maka penduduk Tustar mengeluarkan jenazah tersebut. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian fayumtarun, dan mereka pun mendapatkan hujan dengan mengeluarkan jenazah tersebut, dan mereka melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga menjadi akidah buat mereka. Akidahnya apa? Apabila kemarau panjang mereka mengeluarkan jenazah tersebut, kemudian tidak lama hujan turun. Masih ada diskusi antara Khalid dengan Abul Aliyah. Man kuntum tadhunnuna ar-rajul, kata Khalid, kalian mengira si jenazah ini siapa? Siapa si jenazah ini? Maka kata Abul Aliyah, rajulun yuqalu lahu Daniel. Orang tersebut adalah lelaki yang dulu dikatakan sebagai Daniel. Daniel ini adalah salah seorang nabi dari nabi-nabi yang ada di Bani Israel. Termasuk nabi yang membawa dakwah tauhid. Ini dakwah tauhid. Nabi Daniel, nabi diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid mewakili kita bertanya, "Mundu kam wajadtumuhu mat?" Sejak kapan Nabi Daniel itu jenazahnya di tempat tersebut? Mundu salatimi'ati sanah, dari 300 tahun. Dari 300 tahun ada di tempat tersebut, dan apabila mereka memiliki hajat yang berkaitan dengan semua, mereka keluarkan jenazah tersebut. Maka kata Khalid Ibn Dinar, maka nataghayyara minhu syai', apakah ada yang rusak dari jenazah tersebut selama 300 tahun lebih tidak dibalsem, dibiarkan ada di atas ranjang, apakah jenazah tersebut rusak ataukah tidak? Maka kata Abul Aliyah, la, tidak rusak sama sekali. Illa syu'airatun min qafah, kecuali beberapa rambut yang ada di kepala bagian bawah sini. Inna luhumal anbiya la tublihal ard, kata Abul Aliyah, sesungguhnya para nabi dagingnya tidak akan rusak, Jadi tanah tidak akan memakan dagingnya para nabi, sehingga persis seperti yang terjadi pada Daniel, maka walaupun dalam waktu yang lama jenazahnya tidak rusak sama sekali. Sehingga ini menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim berupaya untuk menjaga hati mereka dan berupaya untuk menjaga hati kaum muslimin yang baru masuk Islam. Jangan sampai mereka condong kepada jenazahnya Nabi. Mereka harus condong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa fi hadhil qissati ma fa'alahu al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhum min ta'miyati qabrihi li alla yuftatana bihi. Di dalam kisah ini, apa yang dilakukan oleh muhajirin dan orang-orang ansar dengan upaya mereka untuk menghilangkan jejak kubur tersebut, sehingga tidak ada yang terfitnah dengan kubur tersebut. Para sahabat walam yubrizuhu lid-du'ai indahu, para sahabat tidaklah menjadikan kubur tersebut ataupun jenazah tersebut sebagai tempat untuk berdoa.
diambil kuburnya ataupun diketahui jenazahnya, dipegang kemudian berdoa kepada Allah ataupun berdoa kepada si jenazah tersebut. Tidak. Para sahabat telah langsung ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bermuamalah dengan kubur dan bagaimana bermuamalah dengan jenazah, baik itu jenazah orang saleh ataupun selainnya, bagaimana sehingga dijaga hati orang-orang yang beriman. Jangan sampai setelah mereka kuburkan ada orang-orang yang berdoa. Jangan sampai setelah mereka kuburkan ada orang-orang yang mencari berkah terhadap kubur tersebut. Maka tidak boleh. Mereka jaga. Sehingga kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, walau dhafara bihi al-mutaakhiruna lajaladu alaihi bisayfi wala'abaduhu min dunillah. Adapun apabila orang-orang belakangan zaman kita, zaman beliau dan zaman sesudahnya seperti kita ini, apabila mendapati jenazah yang sangat sakti sekali, ya sakti nggak? Dikeluarkan kemarau langsung hilang. Maka pasti mereka akan berupaya untuk mendapatkan jenazah tersebut, walaupun pengorbanan mereka adalah diri-diri mereka ataupun nyawa-nyawa mereka. Dan pastinya setelah mereka mendapatkannya akan beribadah terhadap jenazah tersebut dan menjadikannya tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa huwa inkarun minhum lidzalik, dan itu adalah pengingkaran dari mereka terhadap hal tersebut. Faman qasada buq'atan yarjul khayra biqasdiha wa lam yastahibba syari'u qasdaha fahuwa minal munkarat. Siapa yang memiliki tujuan untuk sampai ke satu tempat untuk melakukan kebaikan ketika ke tempat tersebut dan tidak pernah syariat ini menganjurkan untuk sampai ke tempat tersebut, fahuwa minal munkarat, dan itu termasuk dari perbuatan-perbuatan munkar. Datang ke satu tempat yang tempat tersebut tidaklah dianjurkan untuk kita melakukan suatu apapun di tempat tersebut. Ketika sampai di tempat tersebut, kita ingin beribadah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan apa? Dengan berdoa. Ketika ada tujuan ke tempat tersebut dan syariat tidak pernah menganjurkan ke tempat tersebut, maka ketika sampai ke tempat tersebut untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah perbuatan yang munkar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa ba'duhu asyaddu min ba'd. Sebagian dari kemungkaran tersebut lebih mungkar dari sebagian yang lain. Sawaun, kata beliau, sama saja. Qasadaha liyusalliya indaha aw liyad'uwa indaha aw liyaqra'a indaha aw liyadhkurallaha indaha awliyan suka indaha bihaitsu yakhussu tilkal buq'ata binaw'in minal ibadah allati lam yusra takhsisuha bihi la naw'an wala 'aina. Sama saja ketika seseorang sampai ke tempat tersebut untuk beribadah di sisinya, apapun itu tempatnya, untuk berdoa di tempat tersebut, untuk membaca Al-Quran di tempat tersebut, untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan penyembelihan di tempat dia, ketika mereka menghususkan satu tempat dari satu ibadah yang tidak disyariatkan penghususannya, baik jenisnya ataupun ibadahnya, maka dzalika qad yajuzu bihukmil ittifaqi la liqasdid du'ai fiha. Hal tersebut bisa saja boleh ketika melakukan itu semua, melakukannya secara kebetulan, bukan memiliki maksud untuk datang ke tempat tersebut. Kaman yazuruha. Kemudian beliau mengatakan, amma taharrid du'ai indaha, adapun berusaha untuk sampai ke tempat tersebut untuk berdoa, bihaitsu, ketika dia meyakini, yastashiru anna du'a hunaka ajwabu minhu fi ghairihi, ketika dia merasakan bahwasanya berdoa di tempat tersebut lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadha huwal manhiyu anhu, maka yang seperti ini adalah
dilarang ketika kita datang ke satu tempat yang tempat tersebut tidak ada pengkhususannya dari syariat ini. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang mencari tapak tilas dari Nabi, siapapun nabinya, baik Nabi Muhammad ataupun selainnya, maka itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah. Sebagaimana para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar berupaya untuk menjaga akidah mereka dan akidah dari orang-orang Tustar dengan menghilangkan jejak kubur dari Nabi Daniel. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Murka Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar terhadap satu kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Maka di dalam hadis ini yang korelasinya berkaitan dengan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwasanya ketika seseorang beribadah di kubur di kubur orang saleh ataupun kubur nabi ataupun kubur siapapun juga, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepadanya. Dan ini yang mengabarkan adalah Rasulullah. Bukan hanya murka dari Allah, akan tapi Rasulullah tegaskan Allah Subhanahu wa taala sangat besar murkanya kepada orang-orang tersebut yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sehingga dari hadis ini juga sangatlah jelas larangan untuk membangun bangunan, ada pengharaman yang sangat keras untuk membangun bangunan di atas kubur. Maka ini tidak boleh. Dan termasuk yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya solat di sisi kubur itu haram, dan solat di masjid yang ada kuburnya itu haram, dan solat menghadap ke kuburan itu haram. Apabila haram, maka solatnya tidak sah, tidak diterima, karena solat yang demikian akan menghantarkan pelakunya kepada pengagungan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Ustadz, saya sudah ngajinya rajin. Ustadz, saya ini sudah biasa pengajian kitab tauhid. Jadi kalaupun saya sholat di masjid yang ada kuburnya, maka saya tidak akan ada pengagungan dalam hati saya kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Maka kita katakan, ente sama Abu Bakar sama Umar lebih kuat mana tauhidnya? Benar gak? Hadis ini diberikan kepada siapa? Kepada pembesar-pembesar para sahabat. Jadi ketika misalnya saya sebagai seorang ustadz, kemudian sholat di tempat yang ada kuburnya, kemudian saya mengatakan saya mah ustadz, terjaga akidah saya, tidak akan ada pengagungan terhadap orang tersebut, maka kita katakan siapa ente? Ini yang Rasulullah larang dan waspadai, dan Rasulullah ingatkan adalah pembesar-pembesar para sahabat yang mereka imannya telah diridhoi oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya mereka adalah penghuni-penghuni surga. Maka bagaimana dengan kita? Berkata Syekhul Islam Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ada satu athar yang dari Al-Imam Malik. Jadi Imam Malik ini adalah seperti yang saya sebutkan, imamnya kota Madinah. Beliau lahir tahun 90 dan wafat pada tahun 179. Jadi beliau ini sangatlah memahami bagaimana karakter manusia dari kalangan tabi'in ketika bermuamalah dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah orang yang paling paham. Beliau mengatakan, kariha an yaqul zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangatlah tidak suka ketika ada orang yang mengatakan saya berkunjung dan berziarah ke
kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allala dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan alasan dan hujjah dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sehingga beliau sangatlah tidak berkenan lafaz demikian untuk disandarkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai ada kerancuan antara perbuatan mereka dalam rangka menutup jalan supaya jangan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, saya nukil dari kitab Fathul Majid, beliau mengatakan, wa Malikun qad adrakat tabi'in. Al-Imam Malik, beliau ini telah bertemu dengan para tabi'in. Wahum a'lamun nasi bihadihil mas'alah. Dan para tabi'in di kota Madinah itu adalah manusia yang paling mengerti dengan permasalahan ini. Fadalla dzalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadhu ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Imam Malik mengatakan demikian, menunjukkan bahwasanya berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafaz ziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kosakata yang sangat asing bagi mereka. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu tidaklah menerima telinga beliau ketika mendapati ada yang mengatakan demikian. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan tentang alasan bahwasanya Imam Malik tidak menyukai perkataan saya berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, li'anna hadzal lafdha qad sara katsirun minan nasi yuridu bihi az-ziyaratal bid'iyyah. Karena lafaz ini digunakan oleh sebagian orang ketika menggunakan kata ini dengan makna berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ziarah yang bid'ah. Dengan apa? Maksudnya wa huwa qasdul mayyiti li su'alihi wa du'aihi. Datang berziarah dengan maksud apa? Meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Sehingga ini yang menjadikan Al-Imam Malik menolak. Warraghbatu ilaih, dan berharap kepada si mayit fi qada'il hawaij, supaya menuntaskan hajat-hajat dia dan permintaan-permintaan dia. Wa nahwu dzalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, dan banyak hal yang lain yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Fahum ya'nuna bilafdhi ziyarah mithla hadza, ketika mereka menggunakan lafaz ziarah dengan makna yang salah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa hadza laisa bimasyru'in bittifaqil a'immah, dan yang seperti ini tidaklah disyariatkan seperti kesepakatan para ulama ketika menggunakan kosakata ziarah, akan tetapi penggunaannya dengan penggunaan yang salah untuk meminta-minta baik kepada Nabi ataupun kepada selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun kita berziarah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita bahas, ini termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur-kubur supaya mengingatkan kalian terhadap hari akhir. Sehingga dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang beliau takutkan terjadi, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga ada sifat untuk Allah Subhanahu wa taala murka. Dan kita seperti yang sudah kita ulang-ulang, bahwasanya kita memberikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sifat tersebut Allah ataupun Rasulnya berikan
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dan Rasulnya memberikan untuk Allah satu sifat, maka kita tetapkan. Dan ketika menetapkan, maka kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan apapun juga dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.